warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kewirausahaan kelas C dengan anggota Anissa NPM 19 14 15 10 90, Novita Arianti NPM 19 14 15 10 08 dan Akbar Rizky Lilah NPM 19 14 15 10 92. Kami akan membuat video tentang jurnal yang berjudul Risk and Rationality in Entrepreneurial Process atau dalam bahasa Indonesia disebut resiko dan rasionalitas dalam wirausaha. Berikut kita simak videonya. Bahan dari video ini diambil dari jurnal yang berjudul Risk and Rationality in Entrepreneurial Process oleh Ken de Miller tahun 2007. Yang selanjutnya ada pengertian resiko. Apa itu resiko? Resiko adalah kesempatan kerugian atau yang biasa disebut dengan risk is the chain of loss. Chain of loss biasanya dipergunakan untuk menunjukkan suatu keadaan di mana terdapat suatu keterbukaan atau exposure terhadap kerugian atau suatu kemungkinan kerugian. Yang selanjutnya ada rasionalitas. Apa itu rasionalitas? Rasionalitas merupakan konsep normatif yang mengacu pada kesesuaian keyakinan seseorang dengan seseorang alasan untuk percaya atau tindakan seseorang dengan alasan seseorang untuk bertindak. Rasionalitas muncul ketika kita dihadapkan dengan sama banyaknya suatu pilihan-pilihan yang ada di depan mata, yang memberi kita kebebasan untuk memilih salah satu dan menuntut adanya satu pilihan yang harus ditentukan. Suatu pilihan dapat dikatakan rasional apabila pilihan yang diambil itu memiliki maksud untuk memaksimalkan kebutuhan. Pilihan rasional yang diambil akan menghasilkan konsekuensi tertentu berupa sikap maupun tindakan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang resiko wirausaha dan rasionalitas dalam perspektif sejarah. Knaik membedakan antara kasus resiko dengan probabilitas yang dapat diukur dan ketidakpastian dengan kemampuan probabilitas yang tidak dapat diukur terkait dengan status alternatif. Knaik berpendapat bahwa ketidakpastian penting untuk menjelaskan sifat persaingan dan keuntungan. Knaik membedakan 3 jenis situasi probabilitas. Yang pertama ada a priori. Apa itu a priori? A priori adalah kemampuan probabilitas yang ditentukan oleh perhitungan matematis untuk sekumpulan keadaan yang mungkin diketahui. Yang kedua ada probabilitas statistik. Berdasarkan klasifikasi, kemungkinan keadaan dan data empiris berupa frekuensi. Yang ketiga atau yang terakhir ada perkiraan, di mana tidak ada dasar untuk mengklasifikasikan keadaan dan dengan demikian tidak ada cara untuk mengevaluasi secara empiris frekuensi relatifnya. Yang selanjutnya ada resiko dan rasionalitas di 3 proses wirausaha. Pada umumnya, proses pertumbuhan kewirausahaan berkembang melalui 3 proses, yaitu yang pertama ada proses imitasi dan duplikasi. Pada tahap ini, wirausaha mulai meniru ide orang lain, misalnya membuat usaha barunya ini diawali dengan meniru usaha orang lain dalam menciptakan jenis barang yang dihasilkan meniru yang sudah ada. Yang kedua ada proses duplikasi dan pengembangan. Proses ini diawali wirausaha mulai mengembangkan ide barunya. Dalam tahap duplikasi produksi, wirausaha mulai mengembangkan produksinya melalui diversifikasi dan diferensiasi dengan model sendiri. Yang ketiga atau yang terakhir ada proses penciptaan. Proses ini disebut juga dengan proses inovasi dan kreasi. Pada proses ini diawali dengan teknik produksi baru, mencari bahan baku baru, organisasi usaha baru, dan metode pemasaran baru. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang risiko dan rasionalitas dalam pengakuan peluang. Pembeli dan pemasok yang bertransaksi dapat melakukan transaksi tambahan dengan pihak luar dan rasionalitas, seperti yang dijelaskan pada sebelumnya. Implikasi perspektif adalah bahwa rasional berusaha untuk mengontrol atau melindungi kontingensi yang mempengaruhi kinerja perusahaan risiko sebagai probabilitas tadi. Deskripsi pengenalan peluang yang diberikan oleh Saraswati et al. Pada tahun 2003.
Kemudian, ada pun risiko dan rasionalitas dalam penemuan peluang. Kewirausahaan sebagai proses penemuan melibatkan penjelajahan ke hal yang tidak diketahui. Agar suatu hasil menjadi penemuan asli, itu tidak boleh diketahui sebelumnya, bahkan jika atribut yang akan mencirikan penemuan yang berhasil diketahui. Simon pada tahun 1976. Prospek menemukan peluang mengasumsikan bahwa dominan yang akan dieksplorasi diberikan secara eksogen dan nyata, tetapi belum dieksplorasi, setidaknya untuk wirausahaan tertentu yang melakukan pencairan terlebih dahulu. Selanjutnya, risiko dan rasionalitas dalam penciptaan peluang. Ciri pembeda utama dari penciptaan peluang adalah bahwa wirausahaan memiliki peran kasual dalam mewujudkan peluang. Hal ini dikatakan oleh Alvarez dan Brani pada tahun 2007. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Akbar Rizkilah. Terima kasih kepada Saudari Novita. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai implikasi dan implementasi. Dalam implikasi menjelaskan bahwa asumsi yang mendasari perspektif utilitas yang diharapkan tentang resiko dan rasionalitas memiliki sedikit relevansi untuk kewirausahaan sebagai penemuan peluang atau terciptanya peluang baru. Selanjutnya untuk implementasi dalam kewirausahaan menjelaskan asumsi yang membatasi dari perspektif yang berlaku secara tidak konsisten dengan sifat proses penemuan dan penciptaan serta alasan dan tindakan yang ditimbulkan. Dengan demikian, kita harus memutuskan apakah proses tersebut melibatkan keputusan dan tindakan yang secara inheren tidak rasional, atau apakah mereka menyarankan agar pengusaha mengekspresikan berbagai rasionalitas yang melampaui yang tercermin dalam pembagian besar pengambilan resiko. Selanjutnya yaitu adalah resiko utama dalam proses kewirausahaan. Dalam membangun kewirausahaan terjadi ketiga resiko utama, yaitu pertama ketidakpastian dalam usaha menurut Bromley 1991, yang kedua yaitu kegagalan untuk memenuhi target menurut Maret dan Sapira tahun 1987, yang ketiga sendirian dan terakhir adalah ancaman kebangkrutan menurut Altman tahun 1968. Selanjutnya adalah rangkuman resiko dan determinasi resiko menurut Benzion dan Salit pada tahun 1975. Menurut Benzion dan Salit, pengukuran resiko sendiri adalah usaha untuk mengetahui jelas atau kecilnya resiko yang akan terjadi. Hal ini dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya resiko yang dihadapi perusahaan. Kemudian bisa melihat dampak dari resiko terhadap kinerja perusahaan, sekaligus bisa melakukan prioritas resiko. Resiko mana saja yang relevan. Selanjutnya yaitu determinasi resiko menurut Zegion dan Khalid. Determinasi resiko atau yang biasa disebut keputusan resiko adalah kegiatan pengambilan keputusan terhadap resiko yang akan dihadapi. Hal ini dilakukan agar pelaku usaha dapat mengambil keputusan secara cepat, tepat dalam mengurangi resiko. Selanjutnya adalah rasionalitas kognitif dan rasionalitas praktis menurut Rescher 1998. Jadi menurut Rescher 1998, rasionalitas kognitif mengacu pada pandangan modernis tentang rasionalitas yang mengutamakan rasionalitas kognitif, sebagaimana dibuktikan dalam penekanannya pada pengetahuan teorik, teis, dan pengambilan keputusan. Model pengambilan keputusan yang beresiko atau kognitif meliputi yaitu mengikuti teori utilitas yang dihadapkan atau teori keputusan yang berlaku. Melanjutkan penekanan ini pada kognisi dan pengambilan keputusan dengan mengesampingkan tindakan praktis. Selanjutnya yaitu rasionalitas praktis.
Rasionalitas praktis adalah suatu cara hidup yang melihat dan mengevaluasi berbagai aktivitas duniawi dalam kaitannya dengan kebutuhan individu yang murni dalam pengambilan keputusan dan juga dalam kewirausahaan rasionalitas. Praktis dipakai ketika pengambilan maupun peluang secara praktis maupun dinamis dalam kewirausahaan. Berikut yaitu adalah daftar pusaka yang kami pakai, yaitu antara lain salah satunya yaitu Alvarez S.A., Bernie GB pada tahun 2007 dengan judul Discover and Creation Alternative Theories of Entrepreneur Action, yaitu jurnal Strategic Entrepreneur halaman 1 dengan 2. Dan yang berikutnya yaitu Dapus dari Simon H.A. tahun 1976 dengan judul Brady and Polanyi on the Menu Paradox yang dipublikasikan oleh Review of Psychology. Selanjutnya yaitu adalah Sarasvati SD tahun 2003 dengan judul Entrepreneurship as a Science of the Artificial, Journal of Economic Psychology halaman 203 sampai 220. Berikutnya yaitu Bromley P tahun 1991 menguji model kausal dari pengambilan resiko dan kinerja perusahaan, Jurnal Academy Management. Berikutnya yaitu Altman E.I. tahun 1968 yang berjudul Resiko Keuangan, Analisis Diskriminasi dan Pelanjutan Pembangkrutan Perusahaan. Berikutnya yaitu Dapus dari Sapira Z tahun 1987 dengan judul Perspektif Manajerial tentang Resiko dan Pengambilan Resiko, Ilmu Manajemen. Selanjutnya yaitu Dapus dari Benzion U dan Salit SS tahun 1975 dengan judul Ukuran, Leverage, dan Dividen mencatat sebagai penentuan resiko ekuitas. Dan yang terakhir adalah Dapus dari Recher and tahun 1988 mengenai rasionalitas, sebuah penyelidikan filsafat sifat dasar pemikiran alasan. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai resiko dan rasionalitas dalam kewirausahaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.